Oke ya teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillah, wabarakatuh. alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah la nabiyya ba'da wa la hawla wa la quwata illa billah. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan berkah, rahmat, dan nikmatnya kepada kita semua sehingga pada kesempatan malam hari ini kita semua bisa berkumpul, bersilaturahmi lagi di udara di kajian kita materi profesional hipnoterapi workshop ya, yang kebetulan malam hari ini kita sudah sampai di halaman ke-28 dari kajian kita yang ke-8. Kita malam hari ini akan membahas tentang multipath terapi. Semoga kajian ini membawa wawasan yang banyak kepada kita semua dan bisa menambah tingkat pemahaman kita lebih dalam dan prakteknya tentu saja lebih baik lagi dari sebelumnya. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan salawat yang kita baca ini, pintu-pintu pemahaman akan ilmu serta keberkahannya dibuka selebar-lebarnya untuk kita, sehingga mudah memahami, mudah mengaplikasikannya menjadi ilmu yang manfaat dan membawa berkah dan maslahat yang luar biasa untuk kita semua. Amin, Allahumma amin. Baik teman-teman, Satvika semua dimanapun Anda berada, peserta kelas Certified Professional Hipnoterapi yang diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya juga sudah siapkan buku saya. Saya meminta Anda semua membuka buku, maka saya sendiri pun membuka buku. Silakan kita buka mulai halaman ke-28 ya. Kita malam hari ini sampai pada materi multipath terapi. Apa sih itu multipath terapi? Multipath terapi itu kalau zaman sekarang ini bagian dari ego state terapi. Jadi panduan yang kita pakai supaya kita tidak lupa dengan alur sejarah daripada hipnosis hipnoterapi itu berarti panduan yang kita pakai masih menggunakan panduan kuno. Artinya panduan kuno itu ilmu-ilmu yang dikaji sesuai dengan tingkatannya sebagai sebuah pengetahuan basic yang luar biasa di dalam bidang path terapi. Nah, path terapi atau multipath terapi ini pada zaman sekarang ada kelasnya sendiri yang disebut ego state therapy. Jadi kelas yang khusus membahas perluasan dari multipath terapi ini. Jadi nanti teman-teman yang tertarik dengan kajian ini, haus dengan pemahaman ini, bisa mengembangkan diri mempelajari atau ikut kelas-kelas pelatihan yang bertajuk ego state therapy. Tetapi bagi teman-teman yang sudah paham dengan kajian yang kita sampaikan di sini, ini sebetulnya sudah cukup untuk praktek secara profesional dalam bidang hipnosis hipnoterapi, khususnya dalam bidang path terapi. Nah, apa sih arti dari multipath terapi? Merujuk pada pemahaman kita di kajian-kajian yang lalu, kita yang lalu sudah belajar tentang path, path terapi atau terapi bagian diri. Kemarin kita sudah mediation path terapi. Jadi kita melakukan terapi bagian-bagian diri dengan cara mediasi. Jadi memediasi mereka, kita memposisikan diri sebagai mediator. Nah, pada multipath terapi ini diasumsikan banyak bagian-bagian diri di dalam diri kita yang kadang antar satu bagian dengan yang lainnya itu saling berkonflik. Jadi tidak hanya dua bagian diri yang berkonflik, tetapi ini banyak bagian diri yang berkonflik di dalam diri kita. Ketika bagian-bagian diri yang berkonflik ini satu sama lain saling bertentangan di dalam diri, maka ini berarti disebut sebagai multipath, yaitu banyak bagian-bagian diri kita yang sedang berkonflik sehingga kita perlu melakukan mediasi bersama. Teman-teman tadi sudah melihat ya rujukan link alur cerita film The Split. Sudah ada yang melihat? Sudah ada yang melihat? Udah nonton. Itu sudah itu Udah gambaran ya. selesai. Jadi kita
Kalau yang pecinta film, pecinta hobi film ya carilah film-film yang mengandung unsur edukasi sehingga kita menambah wawasan di dalamnya, tidak hanya mengandung unsur-unsur sekedar hiburan saja. Di dalam film itu diceritakan ada seseorang yang bahkan memiliki kepribadian lebih dari dua. Di film itu ada 23 kepribadian yang menonjol dan ada satu kepribadian yang munculnya di akhir film ya. Nah, berkaitan dengan kepribadian-kepribadian diri ini di halaman 28 kita mengenal istilah ada executive state, ada surface state, ada underlying state. Sudah dilihat bukunya? Sudah ketemu tulisannya executive state, surface state, underlying state? Sudah, Yai. Nah, itu kalau mau diorak-orek dipersilakan Sudah, ya. Disarai kitabnya, dikasih fathah, kasroh, domah, enggak apa-apa, dikasih makna ya. Executive state itu artinya adalah bagian diri yang tampil di permukaan. Jadi manusia itu memiliki banyak bagian diri ya. Dalam penelitian itu dalam tiap harinya setidaknya ada 5 bagian diri kita yang tampil bergantian di dalam diri kita. Ya, manusia itu kan punya jasad, punya jiwa ya. Punya jasad, ya tubuh kita, kemudian punya jiwa. Jiwa-jiwa inilah yang disebut sebagai parts atau state of ego. Jadi ego state. Nah, tubuh kita ini dikendalikan oleh jiwa-jiwa kita. Jiwa mana yang mengendalikan kita pada saat ini? Nah, itu disebut executive state. Ini kaitannya dengan teori tentang ego personality. Ego personality berkaitan dengan teori psikoanalisisnya Sigmund Freud. Di situ kita dikenalkan bahwa bagian diri manusia ini tidak hanya terdiri dari tubuh. Yang disebut manusia tidak hanya tubuh tetapi juga adalah jiwa. Nah, jiwa manusia ini ya, kalau di dalam psikoanalisis ini dibagi menjadi 3 atau disebut diri ya. Disebut id, disebut ego dan disebut super ego. Id itu adalah jiwa primitif kita. Jiwa primitif ini memuat insting-insting dasar naluri kehidupan kita. Dorongan-dorongan. Kalau di dalam kajian metodologi pikiran, ini masuknya di wilayah unconsciousness mind. Wilayah ini yang kalau dalam animal magnetism ini diolah. Benar-benar diolah. Jadi fokus hipnosis itu pada subconsciousness mind, kalau fokusnya magnetism mesmerism itu ada di unconsciousness mind. Nah, wilayah it ini berisi dorongan atau potensi-potensi kekuatan yang dimiliki oleh manusia. Makanya sangat lekat sekali dengan dorongan, niat, hasrat, keinginan, insting, naluri. Itu semua bagian dari potensi-potensi yang dimiliki oleh it. Semua manusia memiliki it ya. Karena it ini sifatnya reptilian brain, sifatnya seperti hewan buas, sifatnya seperti yang dia pikirkan itu hanya bagaimana supaya keinginan-keinginannya itu terwujud. Soal cara urusan belakangan. Kalau dalam bahasa sekarang mungkin menghalalkan segala cara apapun ditempuh, yang penting hasrat keinginannya terwujud. Kalau manusia hidup dengan it-nya saja, ini persis seperti hewan. Tidak punya aturan. Nah, yang kedua, struktur kepribadian diri manusia ada yang namanya super ego. Jadi tadi ada it, kemudian di atasnya it itu dilambangkan dengan perut ke bawah. Kemudian yang kedua ada super ego. Super ego itu dilambangkan sebagai wilayah dada. Wilayahnya perasaan, wilayahnya nilai,
wilayahnya iman, keyakinan, wilayahnya kepercayaan, wilayahnya norma-norma, baik norma kehidupan sosial, keagamaan, norma adat, dan lain-lain. Ini adanya di wilayah superego. Ini digambarkan sebagai wilayah dada, wilayahnya kolbu, wilayahnya perasaan, wilayahnya subconsciousness mind. Ya. Jadi ketika seseorang memiliki keinginan-keinginan atau hasrat-hasrat, ya, bagaimana supaya keinginan hasratnya itu dapat tercapai dan sesuai dengan norma. Nah, aturan-aturan normanya ini ada di subconsciousness mind. Kemudian struktur diri yang ketiga ada yang namanya ego. Ya, ego itu adalah keakuan diri. Aku sebagai seorang ayah, aku sebagai seorang anak, aku sebagai seorang guru, aku sebagai seorang ustadz, aku sebagai seorang trainer, aku sebagai seorang pembicara, aku sebagai seorang pedagang. Ini yang disebut sebagai ego. Nah, misalkan Kang Mujiono, dalam kehidupan sehari-hari setidaknya aktif beberapa ego secara bergantian. Misalkan Mujiono sebagai seorang ayah, Mujiono sebagai seorang anak, Mujiono sebagai seorang suami, Mujiono sebagai seorang pengusaha misalkan, Mujiono sebagai seorang aktivis Ansor. Mujiono sebagai inilah yang disebut sebagai ego personality atau sebagai ego state. Paham sampai di sini? Ya, paham ya? Paham. Nah, ego ini kan banyak sekali ya, saling mengisi, saling menguasai tubuh kita. Jadi saat ini misalkan saya Kiai Jama sebagai seorang trainer. Ya, ini berarti Kiai Jama sebagai seorang trainer, ini misalkan saya gambarkan sebagai sosok bercahaya ya. Nah, maka Kiai Jama sebagai seorang trainer yang sedang menguasai tubuh saya. Ego state yang menguasai tubuh ini disebut executive state. Kembali ke halaman 28. Nah, ego state yang sering muncul ke permukaan dalam kehidupan sehari-hari kita itu disebut surface state. Jadi banyak surface state kita. Nah, salah satu yang muncul itu sebagai executive state. Nah, ada lagi di bawah surface state itu ada underlying state. Underlying state ini adalah ego state yang tidak muncul di permukaan, yang jarang muncul di permukaan. Seperti misalkan Kiai Jamas itu ada Kiai Jamas yang pemarah, Kiai Jamas yang sedih, ya, Kiai Jamas yang pernah putus asa, itu semua kan ego state tuh. Tapi dia menjadi underlying karena nggak sering muncul ke permukaan, cenderung sembunyi. Tapi ketika ada sesuatu, misalkan suatu ketika saya jalan nih misalkan, terus ada orang yang macam-macam, refleks tiba-tiba lagi naik sepeda, tiba-tiba sebelahnya ada klakson banter, twang, saya kaget saya, critical area kebuka, otomatis kan karena kaget, underlying state saya yang marah itu tiba-tiba muncul, belok menerlengi. Nah, itu berarti underlying state saya yang kemarin tiba-tiba muncul menjadi executive state. Kemudian istighfar lagi, astagfirullahaladzim. Ini berarti dimasukkan lagi, maka ini istighfar kan simbolnya kan dari atas ke bawah ya. Nah, ini artinya state yang tadi muncul ke permukaan dalam bentuk marah ini supaya masuk kembali ke dalam. Makanya kalau baca istighfar itu jangan begini, tapi diusap ke bawah. Jadi kita tahu diri kita yang tadi marah ini supaya masuk kembali. Pengertian executive state, surface state, underlying state sudah bisa dipahami? Halo, sudah bisa dipahami? Sudah. Alhamdulillah, sangat jelas ya. Oke, sangat jelas. Ya. Nah, kembali ke struktur kepribadian tadi ya. Ada ego, ada super ego, ada id. Nah, kalau kita mau menganalogikan dengan mudah, ini Bunda Lisa ini biasanya ya.
Kalau kita mau menganalogikannya dengan mudah, ya, bagaimana kita menggambarkan supaya lebih mudah dipahami tentang ego, id, dan super ego. Misalkan nih, ada seseorang yang sedang naik kuda. Ini biasanya Bunda Lisa nih, dia senang sekali hobi berkuda ya. Punya kuda juga, punya lintasan pacuan kalau nggak salah. Nah, id ini adalah gambaran daripada kuda itu sendiri. Id ini adalah gambaran daripada kuda. Kemudian jalan, lintasan, arena tempat kita pacuan kuda misalkan, atau jalan tempat kita naik kuda ini disebutnya super ego. Di situ ya tentunya ada rambu-rambunya, ada jalannya lebar atau sempit ya, jalannya aspal atau tidak. Ini adalah wilayah super ego di situ. Kemudian kita sebagai penunggang kuda atau jokinya ini disebut ego. Jadi ego menaiki kuda yang disebut id, kemudian melewati super ego. Ketika kita mau ke suatu tempat atau suatu wilayah naik kuda misalkan, ya kita kan pastinya menggunakan kuda. Kalau zaman sekarang mungkin motor ya. Nah, ketika kita menaiki kuda, gambarnya kuda ya, kita pasti melewati jalan. Bagaimana supaya sampai di tempat tujuan itu dengan mudah. Nah, jalan-jalan ini yang disebut sebagai super ego. Moral, nilai, aturan, tata cara. Nah, ini wilayahnya super ego. Ada kalanya kita tidak sampai tujuan. Kan saya mau ke tempat ke Nganjuk misalkan. Tapi ada kalanya saya tidak sampai tujuan. Padahal saya punya kuda. Saya punya apa namanya? Saya tahu jalannya menuju ke Nganjuk. Ternyata ketika saya naik kuda itu, saya belum mahir naik kudanya. Yang seharusnya sampai ke tujuan malah jatuh di tengah jalan. Jadi di sini masalahnya di mana? Id-nya atau super egonya atau egonya? Kuda sudah ada sehat, jalan kita sudah tahu persis, komplit rambu-rambunya, misalkan naik motor juga tahu, betul. Tetapi karena saya belum mahir, saya jatuh di tengah jalan. Ini masalahnya berarti kan kita ya. Ada kalanya juga kita mahir, kita tahu jalan, tapi kudanya terlalu liar sehingga kita tidak bisa mengendalikan. Kudanya terlalu liar atau mungkin malah justru kudanya sakit. Nah, ini masalahnya di mana? Id-nya ya. Nah, masalahnya di id-nya. Ada kudanya sehat, kudanya sudah penurut dengan kita, sudah tunduk patuh kepada kita, kitanya mahir ya. Tetapi jalannya rusak. Masalahnya di mana? Nah, masalahnya ada di super ego. Nah, kemampuan kita menganalisis inilah yang dipentingkan, diperlukan di awal kita sebelum melakukan proses ego state therapy atau maupun memilih menggunakan istilah. Ini kan hanya soal perbedaan istilah ya. Ya tetap ada perbedaan yang signifikan, tetapi di level awal ini kan ini hanya masalah istilah saja. Kalau sudah level mahir, baru nanti pembedaan penggunaan istilah ini sangat hati-hati. Karena bagi mereka tiap istilah punya makna cakupan yang berbeda-beda. Tetapi kita di awal ini dianggapnya sama saja. Mau disebut multipath terapi, mau disebut ego state terapi, kita anggap sama saja. Jadi ketika kita mau melakukan proses ego state terapi atau path terapi, multipath terapi, ya, kita harus bisa melakukan analisis yang mendalam. Makanya disebut oleh Sigmund Freud tadi sebagai psikoanalisis. Masalahnya di mana? Apakah masalahnya di id-nya, nafsunya terlalu liar, dia tidak punya kemampuan untuk mengendalikan diri, ataukah masalahnya di super ego, memang dia kurang terpelajar, kurang wawasan, kurang berpengetahuan. Nah, ini berarti masalahnya di mana? Super ego, nggak punya aturan, nggak kenal agama. Nah, ini berarti masalahnya di mana? Super ego, nggak tahu sopan santun. Ini masalahnya di super
super ego. Atau kitanya memang yang memilih menuruti it daripada super ego. Kita sudah tahu aturan sebetulnya. Oh, ini batasan, ini larangan, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Tapi kita nekat menuruti kuda itu, menuruti dorongan nafsu dari dalam diri itu melakukan sesuatu, padahal aturannya sudah dilarang. Nah, hal yang seperti inilah yang disebut sebagai egoid. Apa? Egoid. Egoid. It ini ya, ini kan dari bahasa Latin ya, dibacanya is. Jadi tulisannya it tapi bacanya is. Maka Jadi egoid ini artinya egois. Jadi egois itu sebetulnya adalah orang yang memaksakan kehendaknya. Padahal dia sudah tahu aturan-aturan yang sebenarnya. Makanya biasanya di permukaan egois itu ngeyel. Sakar PDW kan gitu kan. Disebutnya egois. Masalahnya di mana? Ini yang pertama kali harus kita ketahui. Apakah masalahnya di ego atau masalahnya di isnya yang tidak terkendali, tidak pernah puasa, tidak pernah tirakat, terus dituruti hawa nafsunya, ya? Ataukah memang kita nggak ngerti aturan, nggak ngerti agama, nggak ngerti sopan santun, kurang berpengalaman, kurang berpengetahuan, itu berarti masalahnya ada di wilayah super ego. 3 struktur kepribadian inilah yang harus kita analisa sehingga kita benar-benar bisa memberikan terapi yang baik. Ketika egonya yang bermasalah, kita terapi egonya. Ketika it-nya yang bermasalah, kita edukasi it-nya, kita turunkan tensinya. Nah, kalau memang kita nggak ngerti aturannya, ya harus kita beritahu. Jadi inti daripada ego state terapi, multipath terapi, ataupun path terapi, intinya semua ada di mana? Mau pakai teknik apapun, intinya mana? Super ego. Intinya di mana? Kita. Di kita, Kiai. Intinya di mana? Intinya adalah bagaimana kita melakukan mediasi. Ya kan? Ada kalanya kita melakukan mediasi kepada it kita. Supaya dia cooling down. Ada kalanya kita melakukan mediasi pada super ego kita. Dengan cara apa? Ngandani. Awak mungkin memang kamu itu memang kurang wawasan, kurang pengetahuan. Bo akui saja kekuranganmu, kebodohanmu. Ayo belajar. Kan gitu kan. Oh ya wes. Karena super ego ini harus dituntun untuk belajar dia. Menambah wawasan, menambah pengetahuan. Nah kita kemudian, fungsi kita kemudian itu mensinkronkan antara it dan super ego ini supaya berjalan selaras. Ketika antara it dan super ego ini tidak selaras, inilah yang disebut sebagai konflik internal di dalam diri seorang. Semua masalah yang berkaitan dengan psikologi manusia ini diawali dari sini. Tidak sinkronnya antara is dan super ego. Kemudian muncullah yang disebut sebagai ego state. Gitu, ego yang terjebak pada konflik. Sehingga dia mengikuti salah satunya tanpa pertimbangan-pertimbangan yang logis, yang realistis. Karena wis nyerah ini si ego. Ya wis, misalkan nih, ayo kita ke Nganjuk. Jangan ke Nganjuk. It ngajak Nganjuk, pengen banget ketemu dengan Kang Mujiono, kangen banget ya. Tetapi super egonya ngelarang, jangan ke Nganjuk. Ini kan musim hujan, rawan juga, masih new normal, baru saja PPKM, kurang bijak kalau ke sana misalkan.
jauh lagi. Nah, ini ego kan harus mempertimbangkan nih ego. Mau nuruti it atau mau nuruti super ego. Kalau si ego ini nuruti super ego saja, ya wis nggak ke sana. Tanpa alasan yang jelas, it nesu, it marah. Ya, it ini bagian dari kekuatan yang ada di dalam diri kita ya. Nah, dia akan melakukan sabotase pada akhirnya nanti. Wangklek, males, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena harapannya merasa tidak dipenuhi. Nah, tetapi ketika kita ngikuti it saja tanpa mempertimbangkan super egonya, nah, ini namanya egois banget. Ini juga rawan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, mestinya disinkronkan. Kita mau ke sana atau tidak, nah ini ego yang memutuskan. Kalau ke sana ya dengan bagaimana caranya supaya selamat, kalau nggak ke sana ya harus bisa dilerem-leremi dengan alasan-alasan yang masuk akal. Sehingga it-nya kemudian oh iya ya wis nggak ke sana wis demi kebaikan semuanya. Kalau nggak gitu mureng terus di dalam. Kan gitu ya. Sampai di sini bisa dimengerti? Bisa, Kiai. Oke, dalam metode pikiran itu tadi disebutkan ya, kalau ego ini berarti dia masuknya aktifnya di wilayah pikiran sadar. Untuk itu yang disebut executive state itu pasti di wilayah sadar, consciousness mind ya. Ego berada di wilayah consciousness mind, pikiran sadar. Makanya executive state itu pasti berada di wilayah pikiran sadar. Adapun surface state dan underlying state ini ada di wilayah bawah sadar. Surface state ini ketika dibutuhkan dia muncul sesuai dengan situasi dan kondisi. Nah, underlying state ini ada di wilayah nir sadar, kadang tidak disadari, tetapi pada saat-saat mendesak tiba-tiba dia muncul sebagai sebuah kekuatan. Makanya disebut sebagai dorongan-dorongan. Nah, munculnya masalah yang disebut ego, munculnya masalah dalam kepribadian diri manusia adalah ketika sang ego tidak bisa melakukan mediasi di dalam dirinya. Sehingga konflik batin antara it dan super ego tidak teratasi. Nah, ini kemudian menjadi yang disebut sebagai ego state. Makanya kebanyakan ego state ini terbentuk, ya ada yang memang terbentuk secara alami dari pengalaman dia hidup. Nah, dari pengalaman dia hidup dari kecil ya, seorang misalkan hidupnya landai saja, aman-aman saja, nyaman-nyaman saja. Ini ya luar biasa sekali, ini bisa terbentuk namanya ego state secara alami. Ada juga nanti ego state yang terbentuk karena efek trauma. Nah, ini yang paling banyak. Yang kadang-kadang muncul dalam bentuk reaksi maupun reaksi katarsis ini adalah ego state yang terbentuk dari proses trauma yang pernah dialami. Ya, ada juga yang terbentuk ketika dia berusaha menjadi sesuatu dan akhirnya berhasil. Contoh yang terbentuk secara trauma misalkan Mas Mujiono dulu masa kecil pernah dihajar oleh orang tua. Pada saat itu Mas Mujiono dimarahi orang tua, pada saat itu Mas Mujiono merasa tertekan sekali. Kemudian Mas Mujiono berusaha melindungi diri, ini kan self defense mechanism ya. Self defense mekanismenya dia. Cara dia melindungi diri bisa dengan berlari. Delik. Cara melindungi dirinya bisa dengan membalas omelan orang tua, bengok. Wih, bu, bapak, ngeyel ya. Itu juga bagian dari apa namanya self defense mechanism. Nah, ketika kemudian Anda berhasil, nah, maka terbentuklah ego state ini di sini. Sehingga suatu ketika Anda ditekan oleh orang lain, dimarahi oleh orang lain, ego state yang melawan ini akan muncul. Jika dia melihat lawannya adalah sebanding, maka dia akan muncul. Kalau melihat lawannya itu lebih rendah secara otoritas dibanding dia, oh ego state ini akan ngalah-ngalahi. Jadi orangnya terpresur. Tapi kalau melihat lawan bicaranya di depannya itu adalah orang yang otoritasnya tinggi, dihormati oleh dia, maka ini kemungkinan kalau tidak bisa mengendalikan ego state ini, kemudian
cara ego state ini melampiaskan kekesalannya akan disampaikan kepada orang lain. Contoh, di kantor kita dimarahi oleh atasan. Kita mau berontak sebetulnya. Ada ego state di dalam diri kita yang tidak terima diperlakukan seperti itu. Tapi karena takut dipecat dan yang ngomong adalah bos kita menahan diri. Efeknya ketika sampai di rumah, istri kadang yang jadi korban, anak kadang yang jadi korban. Ya, jadi ada konflik di internal diri kemudian munculkan ego state yang tidak terkendali dengan sebaik-baiknya, maka akan jadi sebuah perilaku yang menghasilkan efek yang negatif bagi dirinya dan juga bagi lingkungannya. Sampai di sini bisa dipahami? Lumayan paham ya, cukup paham. Oke. Nah, ketika nanti Anda mau melakukan terapi berkaitan dengan kasus-kasus ego state itu, ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan. Silakan buka halaman 30 ya. Yang pertama itu adalah parts atau bagian diri ego state itu tidak dapat dihilangkan tetapi dapat diganti, juga dapat diedukasi. Jadi kalau kita tidak terpaksa untuk menghilangkan sesuatu bagian diri kita itu tidak boleh dihilangkan. Makanya di dalam film tadi The Split yang sampai ada 23 bagian diri, itu psikolognya kan tidak mau menghilangkan salah satu bagian diri yang ada walaupun bagian diri itu berbahaya. Karena ketika satu bagian diri itu dihilangkan, maka akan mengganggu potensi kehidupannya dia pada bidang-bidang tertentu. Misalkan bagian dirinya yang pemarah dihilangkan misalkan. Nah, dia bisa saja nanti tampilnya ke permukaan jadi kurang percaya diri, jadi kurang berani, jadi lemah mentalnya, enggak punya keberanian untuk menolak. Kenapa? Karena bagian dirinya yang bagian dirinya yang memiliki sifat marah itu dibuang. Tidak memiliki mekanisme pertahanan diri yang kuat. Makanya walaupun itu sifatnya negatif tidak dibuang. Cukup diganti saja. Kepribadian yang marah itu misalkan diganti dengan kepribadian diri yang lebih baik. Cara gantinya biasanya diedukasi, dinasehati, dimunculkan sosoknya, kemudian diedukasi, dinasehati. Tentu saja ya karena ini wilayah daripada pikiran bawah sadar, nah, ini mengedukasinya juga harus berada di wilayah pikiran bawah sadar. Mau dalam kondisi light trance boleh, mau dalam kondisi medium trance boleh, mau di kondisi deep trance juga boleh. Mana yang bisa dilakukan. Terus yang kedua, kadangkala ketika kita menanyakan umur pada parts itu atau bagian diri kita tertentu. Nah, bagian diri ini bisa mengekspresikan umurnya. Ini biasanya dalam kasus-kasus kesurupan sangat mudah sekali melihatnya ya. Misalkan, kamu siapa? Saya Mbak Macan. Sudah berapa lama kamu berada di situ? Misalkan, sudah 10 tahun. Berapa umurmu? 500 tahun. Jadi dia berada di dalam tubuh itu 10 tahun. Dia mengekspresikan umurnya 500 tahun. Ya. Apakah perlu dihilangkan? Enggak perlu. Tapi nantinya kita perlu edukasi. Kalau membahayakan baru terpaksa, jika memang membahayakan terpaksa sekali dieliminasi, enggak masalah. Membahayakan dirinya ya. Membahayakan dirinya. Misalkan punya potensi menyakiti diri sendiri, potensi membunuh dirinya sendiri, nyakar-nyakar dirinya sendiri. Nah, ini boleh nanti dihilangkan. Kalau memang tidak bisa diedukasi, tidak bisa diubah, nanti boleh dihilangkan. Parts atau bagian diri ego state tertentu dapat bersembunyi atau tidak aktif. Ini tadi yang disebut sebagai underlying state. Dia berada di kedalaman yang sangat dalam sekali, tidak aktif. Ya, tapi dia bisa muncul seketika saat memang benar-benar terdesak. Contoh karena
parts ini kan bagian dari it tadi ya, bagian diri kita yang mengandung unsur it kuat, karena munculnya kan tadi dari sifat egoisme tadi ya, memaksakan sesuatu artinya, atau dipaksa harus menerima sesuatu. Nah, kadang-kadang si bagian diri ini dia bersembunyi di bawah yang sangat dalam sekali, atau di wilayah unconscious mind. Nggak muncul. Contoh munculnya hanya ketika terdesak. Coba dimatikan dulu mikrofonnya. Nanti kalau ada perlu ngomong baru ngomong ya. Jadi munculnya saat terdesak saja. Contoh, Kang Muji nih lagi jalan santai, tiba-tiba dikejar anjing. Bingung kan? Di depan Kang Muji itu ada jalan buntu, dan dilala jalan buntunya tembok yang tinggi. Bingung ini Kang Muji. Tapi tanpa pikir panjang, pokoknya Kang Muji lari sekenceng-kencengnya, tiba-tiba bisa manjat dinding itu, atau bahkan bisa ringan melompati dinding itu. Begitu sudah aman dari kejaran anjing, kemudian Kang Muji baru berpikir sadar, kok saya bisa ya? Secara logika sebetulnya tidak mampu itu untuk naikin dinding secepat itu. Nah, ini yang disebut ego state kita, mekanisme pertahanan diri kita yang berkaitan dengan ego state yang berkaitan dengan mekanisme pertahanan diri kita dari bahaya. Ini muncul seketika saat situasi dan kondisi mendesak. Setelah itu nggak aktif lagi, turun lagi, hilang lagi. Nanti suatu ketika ada seperti itu, kadang bisa melompati sungai, atau ketika pernah ya teman-teman lihat itu ada di YouTube ya, seorang yang kecelakaan sepeda motornya ditabrak mobil, motornya ringsek, orangnya tuh langsung salto, begitu bangun dari salto dia langsung main jurus. Nah, itu juga bagian dari self defense mekanismenya dia, atau ego state-nya dia yang belajar pencak silat pada waktu itu. Dia mengasosiasikan diri bahwa dia punya jurus tertentu untuk melindungi dirinya, aktif seketika pada saat kondisi terdesak. Makanya biasanya di dalam metaphysical hypnosis, bagian diri yang tersembunyi ini atau yang dianggap tidak aktif ini diaktifkan, diaktifasi, sehingga bisa sewaktu-waktu difungsikan, tidak hanya muncul secara terpaksa tanpa kita sadari. Jadi supaya bisa muncul seketika pas kita butuh, pas kita ingin. Nah, itu bisa dimunculkan. Nah, ini biasanya yang membahas ini, mengaktifkan ini ada di wilayahnya metaphysical hypnosis atau hypnoenergy. Ya. Kemudian ada poin yang keempat, part adalah bagian dari kepribadian seseorang. Jadi yang disebut ego state atau part ini juga sebetulnya bagian diri kita. Makanya tidak boleh dibuang, tidak boleh dieliminasi. Baik itu bagian diri kita yang susah, yang sedih, yang yang pemarah, yang serakah misalnya. Ini semua adalah bagian dari kepribadian seseorang. Nah, ini tidak boleh dibuang, dihilangkan bagian diri ini kalau dia muncul ke permukaan. Tidak boleh disembelih, tidak boleh dibakar, tidak boleh dipenjara, tidak boleh. Nanti yang munculnya efek mempengaruhi kesehatan tubuhnya. Bisa diedukasi, dibimbing, dilatih untuk kembali pada jalan yang benar. Misalkan pribadi yang mendendam pada sesuatu, nah maka kan bisa ini diedukasi supaya memaafkan orang itu, sehingga kemudian sifat dendamnya menjadi berkurang atau netral atau bahkan hilang begitu. Nanti kajian tentang ego state therapy ini akan sangat terkait dengan kajian tentang self defense mechanism. Karena apapun yang dilakukan oleh manusia, apapun itu alasannya adalah untuk kebaikan dirinya sendiri. Kemudian ada dinilai salah, keliru, membahayakan, itu adalah orang lain yang menilai. Dikaitkan dengan norma-norma yang berlaku. It memiliki identitas, parts memiliki identitas ya. Selain sebagai bagian dari kepribadian seorang, parts atau ego state ini juga memiliki identitas. Ketika dia muncul, bisa ditanya namanya siapa, umurnya berapa, itu juga bisa ya.
Saya pernah ada ego state yang yang saya tanya kemudian dia ngasih nama Mbak Macan, ada yang kemudian ngasih nama yang Putri, ada yang ngasih nama Bunda Ratu, juga ada yang ngasih nama Putri, macam-macam banyak sekali. Kenapa kok kebanyakan itu cewek? Karena cewek kan secara psikologi dia lemah, itu aja. Kemudian ada parts memiliki perasaan dan tidak ingin diremehkan. Nah, ini seperti yang tadi kita lihat di di alur cerita The Split itu tadi, itu psikolognya kan ketika klien datang dengan kepribadian tertentu, kemudian kepribadian yang lain muncul, si psikolognya ini sebenarnya sudah tahu bahwa kepribadian yang lain yang muncul, tetapi psikolog ini tidak meremehkan kepribadian itu. Karena tahu betul bahwa kepribadian ini juga memiliki perasaan, memiliki jati diri yang tidak mau diremehkan, tidak mau direndahkan. Kalau seandainya diremehkan atau direndahkan, apalagi disalahkan, nanti justru tidak muncul komunikasi terapeutik yang baik, sehingga proses terapi menjadi lebih lambat. Untuk itu, bagi teman-teman yang sudah mengenal profesi hipnoterapi ini, jangan sekali-kali menyalahkan klien, menyudutkan klien, merendahkan klien. Walaupun kita tahu ini kesurupan ini bukan jin, tapi kita tidak boleh mengatakan bahwa ini pura-pura kesurupan. Enggak, itu benar-benar kesurupan, tapi kesurupan ego state-nya. Makanya kita tidak boleh meremehkan. Mengancam boleh, tetapi dengan ancaman-ancaman yang nanti endingnya juga membawa kebaikan kepada dia. Pernah kan saya ceritakan ada seorang anak yang kesurupan sampai berbulan-bulan sembuh kambuh. Ternyata apa? Ego state-nya yang di dalam, bagian dirinya yang di dalam, ternyata ingin memiliki sepeda motor. Ya kan? Nah, bagaimana saya menyelesaikan masalah ini? Ya saya tanya kepada orang tuanya, saya lihat oh orang tuanya ekonominya mampu, maka saya katakan saja, Pak, anak Bapak akan sembuh, setannya akan keluar selamanya ketika Bapak berikan dia sepeda motor. Karena setannya ini justru dulu meninggalnya itu pas kecelakaan. Nah sekarang setannya masuk, pengen dibelikan sepeda motor. Karena pengen ikut naik bersama anak Bapak. Loh, para membahayakan itu nanti kalau ikut naik anak saya. Enggak, Pak. Dia nanti ikut menjaga, mengawasi di luar. Yang saya katakan seperti itu. Tujuannya supaya masalah selesai. Bisa saja pada saat itu saya ngomong ke anaknya yang kesurupan, kamu sebetulnya tidak kesurupan, kamu hanya pura-pura kesurupan. Kesurupan hanya sebagai cara kamu supaya apa yang menjadi keinginan kamu dituruti, yaitu dibelikan sepeda motor. Bisa enggak saya mengatakan seperti itu? Bisa, tetapi saya tidak melakukannya. Kenapa? Karena ini nanti akan menyulitkan proses kesembuhan. Oke, pada saat itu dia sembuh, tapi nanti sebulan kemudian atau seminggu kemudian kambuh lagi. Kenapa? Karena keinginannya belum tercapai. Ya, kalau seandainya saya melihat orang tuanya itu tidak memiliki uang yang cukup, kekayaannya tidak cukup untuk membelikan sepeda motor, apa yang saya lakukan? Kan tidak mungkin menyuruh untuk membelikan sepeda motor kan? Maka yang akan saya katakan kepada klien adalah, oke, keinginan kamu sudah saya simpan, akan saya sampaikan kepada orang tua, mari berdoa bersama supaya segera diberi rezeki yang lancar dan segera bisa benar-benar beli sepeda motor. Jadi super egonya dimasuki data supaya dia melihat realita kehidupan orang tuanya bagaimana, mengetahui yang lebih penting apa, dan diajak berdoa. Karena nanti ketika rezekinya lancar, punya uang, nanti insya Allah tetap diberikan. Untuk itu sekarang keluar ya, keluar saja ya, biarlah kesadaran si fulan yang asli, yang murni ini yang mengambil kondisi tubuh dan pikirannya. Kamu boleh tetap di situ di dalam. Saya janji 1 bulan kalau tidak dibelikan, nanti kamu boleh kesurupan lagi, kamu boleh menguasai tubuhnya lagi. Nah, mungkin saya akan mengatakan seperti itu. Tapi bila saya lihat kondisi orang tuanya mampu, maka langsung saya katakan segera belikan sepeda motor. Alhamdulillah selesai sampai sekarang. Itu ya, kita tidak boleh meremehkan. Karena parts itu juga memiliki perasaan ya.
Perasaan sebagai orang tua, perasaan sebagai guru kan tentu berbeda-beda ya. Perasaan sebagai ustadz, perasaan sebagai kiai, saat Anda sebagai kiai. Nah, bagaimana saat Anda sebagai orang tua? Bagaimana ketika Anda merasa sebagai kiai dan kebetulan suami Anda, istri Anda itu adalah murid Anda dulu, seperti saya misalkan ya. Maka ketika saya tidak bisa mengkondisikan ego personality saya atau ego state saya saat saya memerintah sesuatu pada istri, maka saya akan bisa-bisa saya menggunakan ego state saya sebagai seorang kiai karena melihat dia dulu adalah santri saya. Mongko ya. Sedangkan kata-kata kiai itu pasti dituruti. Beli pengen ini, pengen itu. Kalau enggak mau nuruti, dosa kamu kan begitu. Itu artinya saya salah menempatkan ego saya. Akhirnya jadi masalah. Harusnya karena ini adalah masalah keluarga, ya yang ngomong adalah ego state saya sebagai seorang suami dan dia ego state sebagai istri. Cara komunikasinya berbeda antara suami istri. Beda lagi ketika nanti berada di pengajian umum atau di majelis taklim. Saya sedang mengajar, istri saya kebetulan hadir sebagai murid. Maka tidak boleh saya menganggap yang bicara ketika saya bicara kepada dia adalah saya sebagai kiai dan dia sebagai santri. Tidak boleh saya sebagai suami dan dia sebagai istri. Kacau nanti. Nah, disinilah empan papan panggonan harus diterapkan dengan baik. Supaya apa? Masing-masing ego ini bisa selaras dan tidak terjadi konflik internal maupun eksternal. Ya, konflik internal maupun konflik eksternal. Setiap orang memiliki parts, walaupun kualitas komunikasi antar parts ini sangat berbeda untuk setiap orang. Jadi semua orang itu memiliki parts, memiliki bagian-bagian diri, memiliki ego state-nya masing-masing sesuai dengan situasi, kondisi, pengalaman hidup, dan juga wawasan pengetahuan yang dia miliki. Minimal kita orang Jawa punya ego state yang disebut sedulur papat kelimo pancer. Ada ego state yang secara umum kita namai sebagai kakang kawah, adi ari-ari, adi getih, terus adi puser. Nah, bagi orang Islam ya setidaknya kita mengenal ego state kita. Ada yang namanya nafsu amarah, ada yang namanya nafsu lawamah, sufia dan mutmainnah. Nah, kita sendiri yang mana ya? Kita yang ego itu belum muncul state-nya. Nah, ego yang belum muncul state-nya ini disebut kesadaran murni. Bagaimana yang disebut kesadaran murni? Ketika seseorang masuk pada kondisi meditatif dia yang dalam. Kemarin kan kita sudah masuk pada kondisi meditatif ya. Ada meditatif state 1, ada meditatif state 2. Semakin dalam seorang sampai masuk kepada daily state ya, coma state sampai masuk pada profound hipnosis, kondisi hipnosis yang sangat dalam sekali, kondisi meditatif. Maka ini seluruh ego ini akan runtuh, akan hilang, lenyap. Jadi keakuan ini yang disebut keakuan diri ini hilang. Kalau orang-orang tasawuf biasanya disebutnya fana. Jadi aku adalah, aku sebagai, ini hilang semua, nggak ada. Yang dia lihat hanya kesadaran murni. Mungkin yang dia ingat hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Dia bahkan namanya siapa, dari mana, sedang apa, dia lupa. Kondisi meditatif yang sangat dalam. Kalau dalam dunia tasawuf ini sangat identik dengan kondisi fana ya. Dia lupa dengan dirinya sendiri. Misal nih, ada seorang yang datang ke kita punya masalah. Nah, kita bawa dia masuk kepada meditasi yang sangat dalam, kondisi meditatif yang sangat dalam. Nanti ketika tanya, kamu namanya siapa? Ya, enggak tahu kan gitu. Loh, kok enggak tahu? Bukankah kamu namanya Budi misalkan? Oh, nama saya Budi ya. Mungkin dia akan nurut, tapi kadang oh bukan, saya enggak tahu siapa saya. Kadang seperti itu. Karena keakuan ini sudah hilang. Loh, kamu kan tadi ke sini bawa masalah, punya masalah. Masalah apa ya? Enggak ada masalah apa-apa saya. Nah, artinya apa? Artinya ketika Anda mampu membawa klien masuk pada kondisi state of hipnosis yang dalam, pada kondisi meditative state, maka kemungkinan besar Anda akan sangat mudah
menyelesaikan kasus-kasus yang berkaitan dengan ego state itu sendiri. Karena pada saat itu seluruh ego runtuh hilang, termasuk yang baik, termasuk yang buruk hilang, lupa semua. Nah, disitulah waktu kita untuk ngunci. Supaya yang buruk-buruk itu di underlying state kan tidak muncul kecuali pada saat-saat tertentu saja. Ya, yang baik-baik yang dimunculkan sebagai surface state. Nah, yang sewaktu-waktu dia akan muncul ke permukaan sebagai executive state yang baik-baik. Orang-orang yang mendominasi pikiran, perasaan, dan tubuhnya dengan hal yang baik, maka biasanya otomatis surface state-nya aktif yang baik, kemudian munculnya executive state juga insya Allah yang baik. Tetapi orang-orang yang membiasakan dirinya untuk melakukan hal-hal yang kurang terpuji, ini biasanya nanti yang jadi surface state-nya ya ego state yang negatif, yang pemarah, yang pemabuk, yang pendendam, pembenci, dan yang lain-lain. Nafsu-nafsu yang rendah. Tadi ya ada disebut apa namanya executive state, ada disebut surface state, ada juga underlying state. Sekarang kita buka pada halaman 31. Ada bagian diri kita yang disebut sebagai introject. Introject itu apa? Introject itu internalisasi ya. Internalisasi itu proses memasukkan suatu pandangan dia pada dunia eksternal, diimpresikan ke dalam dirinya. Sehingga ketika muncul ini biasanya introject ini akan mengaku sebagai sesuatu dari luar dirinya. Tapi sebetulnya sesuatu itu adalah data tentang sesuatu ini ada di dalam dirinya sebagai sesuatu yang dia anggap baik, dia anggap layak. Nilai-nilai yang baik menurut dia pada waktu itu. Adapun menurut orang lain itu jahat, itu salah, itu kan menurut orang lain yang menilai ya. Karena dikomparasi dibandingkan dengan norma yang ada, situasi yang ada pada saat itu. Misalkan ada sosok siapa kamu? Mbah siapa? Nah, mbah ini yang disebut oleh si orang yang mengalami apreaksi, ini biasanya adalah sosok atau tokoh yang dikenal, dianggap baik oleh orang yang mengalami, oleh klien kita atau oleh orang yang mengalami apreaksi. Ya. Walaupun mungkin yang muncul adalah sosok misalkan macan misalkan ya, macan. Tetapi oleh yang bersangkutan sosok macan ini dimanifestasikan sebagai sesuatu yang baik yang akan melindungi dirinya sendiri. Nah, ini disebutnya adalah introject. Bahkan kadang introject ini adalah dari sosok-sosok imajiner. Naruto itu kan sosok imajiner ya. Avatar, Aang itu juga sosok imajiner. Wonder Woman, Spiderman, Superboy itu juga sosok imajiner. Doraemon, nah, pernah kan ada dulu waktu lagi rame-ramenya kesurupan massal di televisi ada orang yang kesurupan Doraemon. Nah itu berarti dia kesurupan introjeknya sendiri. Jadi bagian dirinya sendiri yang mengaku sebagai Doraemon. Mungkin dia ingin sekali apa yang dia inginkan itu tercapai. Nah, terciptalah sosok introject yang namanya Doraemon. Saya punya sosok introject yang namanya Doraemon dengan kantong ajaibnya. Ketika saya membentuk sosok introject dari Doraemon ini. Ketika saya memiliki harapan untuk sesuatu, biasanya saya katakan, Doraemon, buka apa namanya pintu ajaibnya, kantong ajaibnya dibuka. Saya pingin ini, maka saya membayangkan mengeluarkan sesuatu yang saya inginkan, kemudian dibayangkan diserahkan ke saya, tinggal nanti proses wujud menjadi nyatanya kita serahkan sepenuhnya kepada Allah. Nah, itu artinya introject ini, ego state ini ada yang terbentuknya secara alami, ada yang sengaja dibentuk oleh seorang menjadi seperti virtual assistant. Jessica Method. Nah, Jessica Method itu yang sekarang lagi tren ya, yang beberapa tahun kemarin tren, itu juga bagian dari pengembangan dari teori tentang introject.
dapat berpengaruh negatif atau positif pada seseorang. Pengaruh positifnya ketika dia merasa dilindungi, mengajak pada hal yang positif, misalkan mengaku sebagai mbahnya, seolah-olah dilindungi oleh mbahnya, seolah-olah dibimbing oleh mbahnya, sehingga dia lebih percaya diri, yakin, berani, itu kan hal yang positif ya. Tapi kemudian jika introjek ini eh, melakukan hal-hal yang membahayakan, maka ini bisa berpengaruh negatif pada dirinya. Oke lah, walaupun ngakunya Mbah Macan masuk ke dalam diri untuk melindungi dirinya sendiri, tetapi karena perilakunya itu garuk-garuk tanah, pernah ya ada di Brebes itu waktu itu. Kalau Pak Saryo mungkin live itu nanti juga mungkin pernah mendengar kisah ini ya. Ada yang introjeknya itu macan, kemudian garuk-garuk tanah, ngeduk-ngeduk tanah gitu, nyakar-nyakar tanah. Itu kan membahayakan tangannya ya. Itu artinya pengaruhnya negatif. Dapat atau boleh dihilangkan. Introject yang seperti ini, ego state yang seperti ini dapat atau boleh dihilangkan. Kenapa? Karena memanifestasikan sosok eksternal, bukan dirinya sendiri. Ada juga malevolent path. Ya, ada ego state atau path yang namanya malevolent, yang dinamai, diberi kode, disebut malevolent. Ini biasanya ego state seperti cenderung merusak diri, cenderung mencelakai diri sendiri, cenderung pengen misalkan minum racun, terus misalkan melukai diri atau bahkan percobaan bunuh diri. Nah, itu juga ego state yang seperti ini boleh dihilangkan. Kemudian kita buka halaman 32 ya, halaman 32. Ada ego state yang disebut sebagai inner strength. Inner strength ini biasanya memiliki umur yang sama dengan klien. Nah, ini kalau di dalam tradisi Jawa, inner strength ini biasanya sering disebut sebagai diri sejati. Nah, inner strength ini biasanya disebut sebagai diri sejati. Nah, dalam bahasa lain ya, inner strength ini bisa disebut sebagai inner self, higher self, spiritual self, ya, atau higher spirit. Inner self itu yang tadi, diri pribadi, diri sendiri, diri kita yang di dalam atau diri sejati. Higher self disebut pribadi tinggi. Pribadi tinggi karena orang itu kan menggambarkan bahwa sosok diri sejati ini kan sesuatu yang lebih baik dari diri kita. Ya, lebih baik, lebih tinggi derajatnya daripada diri kita. Makanya biasanya orang-orang Jawa itu bilang, kalau kita bisa ketemu dengan diri sejati kita, maka insya Allah segala permasalahan kita akan selesai, hidup kita akan mudah. Nah, ini sebetulnya ini disebut inner strength ya. Kalau dalam bahasa luar negeri sana disebut inner strength. Ya, ini diri sejati bisa disebut sebagai pribadi tinggi, bisa sebagai spiritual self atau diri kita secara spiritual. Kalau dalam tradisi Islam biasanya mungkin lebih disebut sebagai nafsul mutmainah. Ini juga bagian dari spiritual self atau higher spirit. Ya. Higher spirit itu biasanya makhluk-makhluk cahaya ya. Higher spirit membayangkan dirinya sebagai makhluk-makhluk cahaya. Kan ada tuh makhluk-makhluk yang dianggapnya sebagai makhluk-makhluk cahaya. Itu penggambaran orang barat sana tentang inner strength. Kalau dalam bahasa kita yaitu tadi diri sejati. Atau bahkan ada juga disebut sebagai guru sejati. Inner strength memiliki wisdom, memiliki kebijaksanaan. Makanya kan biasanya dianggap sebagai pribadi yang lebih unggul dari diri kita. Tempat kita bertanya sesuatu dan mendapatkan jawaban yang murni, bukan jawaban yang dipenuhi oleh nafsu-nafsu. Nah, ini kalau bahasa awamnya itu mungkin bisikan dari malaikat ya. Petunjuk dari malaikat kita. Ini biasanya munculnya dalam bentuk ilham. Ya. Namanya ilham itu biasanya kan positif ya. Ilham yang baik. Inner strength berbicara secara jelas, tegas, dan penuh perhatian. Nah, ini biasanya kalau kita ingin ketemu dengan yang namanya inner strength kita atau diri sejati kita, mau tidak mau memang harus masuk pada kondisi meditative state yang dalam.
Memiliki tingkat energi. Bila rendah maka perannya akan berkurang, dan bila tingkat inner strength-nya ini memiliki energi yang tinggi, energi spiritualnya tinggi, maka dia akan memiliki kehidupan yang sangat baik. Kehidupan yang baik akan mendominasi dirinya. Makanya ini disebut sebagai diri sejati kita. Setiap orang memiliki inner strength, tetapi biasanya tidak langsung dapat diakses pada sesi-sesi awal. Jadi karena ini adalah bagian dari diri kita sendiri, maka semua orang pasti memiliki. Hanya kadang kita belum bisa mengaksesnya pada saat kita belajar. Bisa juga kita membantu seseorang untuk bertemu untuk berbicara dengan diri pribadinya yang murni. Ini juga bisa. Tapi ya itu tadi, syaratnya harus bisa membawa seseorang masuk pada meditative state yang dalam. Biasanya memanifestasikannya sebagai cahaya, tampak sebagai cahaya atau sesuatu yang tampak seperti kita dengan gaya pakaian yang sangat bagus, yang sangat pokoknya menggambarkan sesuatu yang lebih dari diri kita dalam segalanya. Makanya disebut inner strength, higher self, spiritual self, dan lain-lain. Oke ya, itu beberapa penyebutan istilah-istilah tentang bagian-bagian diri kita. Ada yang positif, ada yang negatif, tetapi semuanya selesainya dengan client centered therapy. Jadi suruh dia bercerita tentang apa masalahnya, diajak komunikasi, dia lakukan mediasi dengan baik-baik. Kalau kita sudah melakukan komunikasi yang baik, ngobrol santai yang baik, katakanlah diajak curhat ya, kemudian kita menemukan masalah-masalah yang perlu diterapi dengan teknik-teknik khusus. Nah, kita bisa menggunakan teknik empathy cair ya, di dalam halaman 33 ya. Kita bisa menggunakan teknik empathy cair atau terapi kursi kosong maupun konversasional teknik. Empathy cair konversasional teknik ini adalah persis seperti teknik kursi kosong, tetapi tidak menggunakan kursi ya. Kita lebih mirip self talk, tetapi di dalam batin. Kita tuntun klien kita untuk melakukan self talk di dalam batin. Atau bisa juga komunikasi benar-benar didohirkan, tapi bagian kanan dan bagian kiri seperti yang kemarin kita sampaikan di kajian kita sebelumnya. Kita juga bisa menggunakan teknik resistance breath technique, yaitu pemanfaatan somatik ya, fisik ya, untuk mengakses path. Nah, jadi ketika kita ini mirip dengan body signal terapi ya, pada bagian-bagian tubuh tertentu yang merasa bermasalah, nah itu kita bisa kita gunakan sebagai jembatan penghubung untuk kita bisa berkomunikasi dengan path kita. Misalkan kaki sakit, nggak bisa jalan. Nah, kaki sakit nggak bisa jalan. Ini yang biasanya orang Jawa bilang ya, kaki sakit nggak bisa jalan. Kenapa? Setelah dibawa ke orang pintar, jawabannya apa? Oh, ini dulu punya ketrekan, kalau orang Jawa bilang gitu. Ketrekan itu berarti bayi keguguran yang kemudian ganduli di kakinya dia. Nah, ini kita bisa ajak komunikasi. Kadang-kadang ketika bagian diri ini menguasai si klien ini dengan baik, kita tanya, kamu siapa? Saya Kliwon. Kliwon siapa? Kliwon adalah anaknya dia. Loh, kenapa kamu ganggu? Karena ibu tidak pernah lagi datang ke tempat saya untuk ziarah, nyekar, dan lain-lain. Solusinya bagaimana? Kasih masukan, kasih edukasi, minta maaf, kemudian suruh keluar. Maka biasanya selesai, dijanjikan, oke kamu keluar, sekarang ibu sudah ingat, besok segera akan zaroh, kan gitu. Itu biasanya keluar. Ini bagian dari teknik tadi yang disebut resistant breath technique, memanfaatkan gangguan fisik ini untuk sebagai sarana kita komunikasi dengan path yang menguasai itu. Sampai di sini ada pertanyaan teman-teman sebelum saya lanjutkan? Nanti nyambung dengan body signal terapi ini kajiannya. Ya karena ini kan kajiannya terus nyambung-menyambung ya. Kalau nggak ada kita lanjutkan dulu di halaman terakhir kita malam hari ini, halaman 34 ya. Nah ini ada beberapa contoh dialog umum yang bisa kita komunikasikan ketika kita bertemu dengan path, ketika kita
menerapi klien kita. Atau bisa juga kita mencoba mengajukan pertanyaan ini pada diri kita sendiri ya. Tentu saja dalam kondisi hipnotik ya. Kan nggak harus tidur ya, kita rileks, santai. Misalkan kayak Kang Mujiono, selain nama Mujiono, Kang Mujiono itu senang dipanggil dengan nama siapa misalkan? Coba Kang Mujiono mana? Jarang ya panggilan. Cuma ya kalau ndak Muji ya langsung Mujiono gitu aja. Jarang ada panggilan lain, jarang. Panggilan kecil? Ya kalau panggilan dari kakak ya, ini panggilan dari kakak yang mungkin bercanda gitu, eh Cicul gitu. Biasanya dulu masa kecil seperti itu Nah, gitu. Jidul ya. Nah, Jidul itu kan berarti Ya. inner child ya. Pas ketika menggambarkan Mas Mujiono kecil. Ini uniknya orang Jawa. Orang Jawa itu punya nama kecil, punya nama dewasa, punya nama tua. Nama kecil tuh nama karan, ketika kecil dia dipanggil apa, nama dewasa itu ya dalam pergaulan sehari-hari kita. Nanti kalau sudah menikah dikasih nama lagi sama orang Jawa sesepuh itu. Tujuannya agar ego state ini tidak saling mempengaruhi. Yang kecil ya sudah, kamu sudah waktunya pensiun, tinggal ini pribadi kamu yang dewasa yang aktif. Setelah dihitan biasanya kasih nama apa. Nanti menikah dikasih nama lagi, nama tua. Artinya supaya ego state segala permasalahan ketika dia masih remaja, dewasa dan anak-anak ini supaya dilupakan. Sekarang fokusnya kamu sebagai siapa, ini sudah berkeluarga. Ini luar biasanya orang Jawa seperti itu. Sudah memahami konsepnya walaupun belum tahu teori-teorinya kan gitu kan ya. Justru teori ini muncul kan untuk mencari landasan teori logis dari tradisi penyembahan-penyembahan kuno zaman dahulu. Nah, jadi untuk menjelaskan ya prakteknya lebih dulu, teorinya belakangan kan gitu. Nah, misalkan kayak apa namanya jidul misalkan ya, kita coba rileks santai pejamkan mata. Nanti dengan siapa, bagaimana saya bisa memanggilmu misalkan. Jidul. Nah, itu biasa. Apa fungsi dan peranmu? Ya, kalau kita kan misalkan namanya siapa? Kliwon. Apa Kliwon yang jero awake kamu Jiono? Aku pengen lindungi. Itu kan sering ya kita lihat ya dalam tradisi praktek-praktek rukyah ya. Umurmu piro? Won. Umurnya 15 tahun. Lu kok cilik Kliwon? Umurnya kok 15 tahun? Kapan kamu muncul? Kapan kamu muncul? Artinya mungkin dengan kalimat sudah berapa lama kamu berada di sini kan? Baru 1 minggu. Nah, ini ada contoh-contoh dialog umum yang bisa kita ajukan kepada klien kita. Makanya saya harapkan sekali teman-teman itu sesekali ikut proses rukyah massal sehingga melihat fenomena reaksi secara mata terbuka. Nah, ini supaya Anda bisa mengamatinya dengan baik. Nah, pada saat terjadi apreaksi seolah kesurupan, nah itu bila Anda yang menangani, Anda bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Ya, dengan bagaimana saya memanggilmu, artinya namanya siapa, fungsi perannya apa, berapa umurnya, berapa lama di dalam tubuh klien, apa yang diinginkan, apakah ada bagian lain yang kamu ketahui, ono jin liyane ora, sak liyane awakmu, ono piro 10. Nah, itu kan juga sebetulnya dia yang mengiyakan saja, jangan ditolak, jangan dilanggar ya. Nanti justru bisa menggunakan kekuatan ini. Menurut kamu mereka semua yang sebelum itu jahat atau baik? Jahat semua. Oke, sekarang saya perintahkan ke kamu untuk menyuruhnya keluar. Kalau sudah keluar, nanti kasih saya tanda. Nah, itu bisa digunakan seperti itu. Dan kalimat-kalimat lain yang tadi sudah kita bahas ya di awal, nanti kita bisa baca sendiri tentang contoh-contoh kalimat ini dan bisa dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi. Yang terakhir, apakah tidak ada masalah jika saya berkomunikasi dengan bagian yang lain? Jadi kalau kita mau ngomong dengan bagian yang lain, kita minta izin dulu. Misalkan ternyata ada sosok Paeng dan Kliwon ketika apa namanya, ketika kita menterapi klien kita yang sedang apreaksi. Apreaksi itu jelas itu ego state yang muncul ya. Jadi kalau misalkan kita mau tahu ego state seseorang, ya kita nyari saja orang yang kira-kira berpotensi ketika kita terapi, ketika kita rukyah, dia apreaksi. Nah itu sudah pasti itu ego state-nya muncul.
Kadang-kadang munculnya lebih dari satu, makanya disebut tadi multipath terapi ya. Ada 5 misalkan, ada kliwon, ada manis, ada pahing. Kliwon, apakah diizinkan jika untuk sementara waktu saat ini saya ngomong dulu dengan si pahing misalkan. Kalau kliwon mengizinkan, yo kita lanjutkan. Biasanya kliwon jawab manto atau iya saya izinkan. Nah, oke, kliwon kamu sekarang di sini dulu dengan tenang, kamu pindah dulu di bagian pundak bagian kiri misalkan, biarkan si manis yang menguasai bagian tubuhnya dia, menguasai lisan dia untuk komunikasi dengan saya. Oke, saya minta izin untuk bicara dengan si manis atau si pahing. Apakah diizinkan? Manto. Apakah saya sudah terkoneksi, terhubung dengan si manis atau si pahing? Ya, misalkan. Siapa namanya? Ya saya, si manis, saya pahing. Nah, di sini uniknya di sini kita akan tahu kepribadian yang berbeda antara si manis dengan si pahing. Mungkin si kliwon itu tadi sangar, si manis dia lembut, bahkan setengah kayak wanita-wanita. Si pahing mungkin awalnya lebih arogan lagi. Nah, itu macam-macam ya, kita lihat bagaimana. Tujuannya apa? Tujuannya satu, bagaimana kita bisa melakukan mediasi dengan bagian-bagian diri kita itu untuk saling berdamai dan kemudian tidak terjadi konflik di internalnya, ego bisa menguasai dirinya lagi dan dia bisa hidup normal. Kelihatannya memang kadang aneh, tetapi realita ini sering kita temukan di masyarakat kita. Makanya karena aneh dan sering kita temukan di masyarakat kita, kadang-kadang orang menganggap ini adalah gangguan-gangguan yang sifatnya gaib atau metafisik, jin, jun, khodam, demit, priprayangan, dan lain-lain. Padahal sesungguhnya ini adalah bagian dari dirinya sendiri. Apakah dengan demikian Kiai Jamas tidak percaya adanya gangguan jin? Percaya, tapi ya itu tadi kemungkinannya sangat kecil, boleh dibilang 99,99% kasus apreaksi itu adalah karena kasus ego state, traumatik, dan self defense mekanismenya yang mengambil alih. Sebetulnya teori dasarnya mudah. Karena sifat self defense mekanisme itu adalah untuk melindungi dirinya sendiri, maka terapis dalam melakukan interview, berinteraksi, jangan sekali-kali mengancam, jangan meremehkan, jangan merendahkan. Justru edukasilah dengan sebaik-baiknya. Kalau toh harus dihilangkan, hilangkan dengan cara yang halus supaya tidak muncul dendam. Oke, saya keluar, tapi nanti saya akan mengundang ratusan teman saya, ribuan teman saya lagi untuk mengganggu. Terus si perukiahnya, ya sudah silakan panggil semuanya yang ribuan itu. Nah, ini masalah di kemudian hari. Oke, saat itu sembuh, tapi bisa jadi sebulan, 2 bulan kemudian introject ini, alter ini, ego state yang negatif ini akan kembali menguasai pasien dan akhirnya timbul masalah. Tapi kalau mau jadi langganan terapi, ya nggak apa-apa. Nah, gitu teman-teman yang bisa saya sampaikan pada kajian kita malam hari ini tentang dasar-dasar multipath terapi atau ego state terapi. Semoga membawa berkah manfaat yang luar biasa untuk kita semua. Amin. Allahumma amin. Sekarang saatnya santai, saatnya saya ngopi sambil rokok. Nah, bila ada hal-hal yang ingin ditanyakan, disaringkan, didiskusikan, baik langsung dengan saya maupun dengan teman, dipersilakan. Saya tutup kajian materi kita, paparan materi kita dulu. Bila taufiq wal hidayah minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ran tanya jawab, sharing diskusi dibuka. Monggo, dipersilakan. Oke, yang mau tanya, Kiai. Dengan siapa, di mana? Dengan saya Kang Muji, Kiai dari Oh, berarti Nganjuk. Mujiono asli ya, bukan patnya ya. Ini tes lagi dengan Oh iya dong. Makanya biasanya gitu, walaupun kenal, biasanya saya tanya dengan siapa, di mana. Jangan-jangan pas lagi reaksi atau yang sebagai eksekutif state adalah bukan kamu Ziono-nya, tapi Jinulnya. Nah, tadi kan beda ya. Oke, Oke. gimana kamu Ji? Di awal prolog dari materi ego state yang di-share kemarin tuh ada baca perumpamaan tentang satu kelas, jadi guru yang mengajar di TK.
itu bahwa yang anak TK yang satu kelas itulah part-partnya gitu kan. Hmm. Terus yang ingin saya tanyakan, nah kalau tugas guru itu, tugas ego kita itu yang dianalogikan sebagai guru itu mendamaikan dari part-part anak-anak di TK itu sendiri. Nah, terus kalau di dalam satu pribadi si A itu sendiri banyak part lagi, itu bagaimana namanya ya? Jadi kan dalam satu kelas ada si guru sebagai Kelas itu egonya, anggaplah terus tubuhmu. Di tubuh, dalam kelas terus itu ada guru. banyak. Si guru ini sebagai egonya kan ya. Terus yang Mm-mm. anak didik kita, anak didiknya, Ya, murid-muridnya itu part-partnya ya itu. Nah di part sendiri ini memiliki part-part yang lain. Itu memiliki apa? penjelasannya bagaimana Kiai? Misalnya di per part sendiri Memiliki itu apa? ada misalnya kan bagian-bagian yang lain juga gitu. Misalkan di anak didik saya itu yang dalam satu ruangan itu ada 10 siswa misal. Nah, dari 10 siswa ini per siswa juga itu memiliki banyak bagian juga gitu. Memiliki karakter dan kepribadian. Jadi Yang bayangnya jangan berbeda. orang. Iya. Lah, Mas Muji sebagai guru dan Mas Muji sebagai orang tua, saat Mas Muji berdagang, cara karakter dan kepribadian juga beda-beda kan? Mungkin Mas Muji ketika berdagang sangat lembut, sangat halus, sangat sopan sekali, sangat santun sekali karena dalam rangka untuk menarik pelanggan. Tentu berbeda dengan Mas Muji ketika sedang berada di depan kesatuan anggota bansernya kan, tegas, berwibawa, keras kan begitu kan? Berarti dari Bener murid-murid nggak? si ya benar-benar masuk masuk bisa dipahami. Jadi per Nah, siswa repotnya satu gini, siswa itu repotnya sebuah gini. organisasi gitu ini. Ya kan memiliki karakter dan kepribadian kan gitu kan. Makanya harus dikasih nama misalkan. Ya minimal saya Muji sebagai komandan. Pada yang terhormat komandan Banser kita itu kan berarti sudah dinamai itu kan. Partnya sudah dinamai komandan kan gitu kan. Supaya jangan sampai yang mimpin rapat di kesatuan itu adalah Muji sebagai pedagang. Beda nanti hasilnya. Paham enggak Mas Muji? Eh, Gini yang saya maksud tuh gini guys, belum belum yang ke anaknya gitu, yang ke partnya untuk memediasi partnya kan. Gini aja ke pengalaman kemarin ya, kemarin tuh ada yang dulu anak didik saya yang tidak pernah masuk sekolah selama 3 bulan dari awal pendaftaran. Terus kemarin itu baru masuk. Setelah masuk 1 hari 2 hari dia normal seperti anak yang lain, bisa bermain, bisa bercanda dengan yang lain dan mengikuti pelajaran dengan baik. Tapi ketika hari ketiga dan keempat dia di luar ruangan menaik pohon sendiri, disuruh turun tidak mau, terus disuruh gabung yang lain tidak mau, tapi nanti besok lagi dia ikut lagi. Nah si anak ini untuk kelas di bawah 10 tahun itu maksudnya bagaimana kayak mengatasinya gitu? Yang anak kan anak di kelas 1 SD itu kan Tanya masih di bawah. kenapa kamu lari-lari, kenapa kamu naik pohon, kenapa kamu nggak mau masuk sekolah, ditanya aja, sharing, diajak diskusi, diajak ngobrol dari hati ke hati. Dari situ kan nanti kita tahu, walaupun kan nggak mungkin siapa namamu kan nggak mungkin kan Nah dikatakan itu seperti itu, maksudnya. Kalau sesuai yang dengan secara karakter formal dan tadi kan belum umumnya. bisa gitu kayak kan gitu. Secara formal apa? Misalnya kayak kayak mau kan kalau direlaksasi, ditanya dimasukkan ke anunya kan belum bisa gitu. Komunikasinya belum Iya terlalu tergantung, lancar gitu. tergantung caranya. Mau dibawa rileks yang seperti apa, mau dibawa hipnosis formal yang seperti apa kan tergantung ya.
Pertama tergantung orangnya bagaimana, kedua tergantung Mas Mujinya menguasai tekniknya bagaimana, kan begitu. Dan masuk kondisi hipnosis kan tidak harus ditandai dengan kondisi tidur. Suruh mainan gini, kemudian coba kamu buka jarinya nggak kuat. Itu sudah masuk kondisi hipnosis. Disuruh begini bisa. Coba pejamkan mata, manut. Coba tarik nafas lembut, keluarkan, manut. Itu kan berarti sudah terhipnosis. Coba sekarang kamu ceritakan apa masalahmu, apa keinginan kamu, kok kamu jadi nakal begini. Bisa jadi nanti munculnya, saya takut dengan guru ini karena galak, galak, galak. Itu berarti kan ego state-nya yang ngomong kan gitu kan. Oke. Berarti Ya, solusinya terima bagaimana kasih kalau Kiai, jawab gurunya cukup. galak? Oke, oke. Ya, berarti harus ada apa itu, kita sebagai guru yang harus menyesuaikan, merubah sikap Misalkan agar Mas dia Muji nyaman dapat dengan kita gitu. pasien jawabannya gitu, karena gurunya galak. Terus apa solusi yang bisa Mas Muji berikan untuk mengatasi masalah itu? Mungkin memberikan penjelasan bahwa galaknya guru itu bukan galak yang untuk yang ke arah negatif. Jadi galaknya guru itu bentuk perhatiannya, bentuk kasih sayangnya kepada siswa untuk Iya, lebih pandai kepada seperti itu. anak Mas Muji harus menyampaikan pengertian-pengertian baru, ya toh? Artinya masukkan ke super ego, data-data baru yang positif. Kepada gurunya, kalau memang Mas Muji kenal, datangi. Karena kalau enggak, Hmm. itu akan terus sering terjadi pengulangan seperti itu. Hmm. Makanya di sini fungsi dari komite sekolah, kan gitu kan ya, sampaikan di sidang komite Berarti dua sekolah, pihak gitu ya. pertemuan rutin antara wali murid dengan guru. Jadi harapan-harapan si orang tua, harapan-harapan anak itu disampaikan kepada gurunya. Oke, sudah cukup Oke, ya. bisa Terima dipahami kasih Mas Muji ya? atasnya. Oke, oke. Bisa ya. Nah, bagaimana kita menggambarkan bagian-bagian diri di dalam diri kita? Ya, munculkan saja gambar imajinasi Mas Muji sebagai komandan Banser. Bayangkan saja seolah-olah keluar dari dalam tubuh, pakai seragam Banser ada di depan sebagian kanan. Muji sebagai pedagang, keluarkan ada di sebelah kiri. Mas Muji sebagai seorang ustadz, belakang. Mas Muji sebagai orang tua mungkin. Nah, ini kan berarti Mas Muji sedang mencoba melakukan proses pemetaan atau modeling bagian-bagian diri kita supaya lebih mudah untuk diajak berkomunikasi antar satu bagian diri dengan bagian diri yang lain. Nah, itu caranya seperti itu. Kalau untuk diri kita sendiri ya, saya sering menggambarkan sedulur papat lima panjer saya yang amarah di sini, yang lawama di sini, yang Sofia di sini, yang mutmainah di sini. Saya sendiri sebagai central of ego atau yang tadi disebut inner self atau Hegel Chef itu yang kita aktifkan di dalam seolah-olah bercahaya memimpin rapat sidang kan gitu kan. Apa keinginanmu, apa keinginanmu, apa ayo usul ketika kita punya suatu tujuan supaya tidak merugikan salah satu pihak, salah satu ego kita tidak dirugikan kan gitu. Kita petakan, ya itu tadi yang disebut sebagai konversasional teknik. Jadi mirip seperti empty chair tapi tidak pakai kursi. Saya mainnya di imajinasi. Seolah-olah ini ngomong, saya ajak ngomong. Saya besok mau ke sini bagaimana menurutmu? Kalau menurutku gini 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 gini. Kalau menurutku gini 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 ya. Nanti kita saring seolah-olah kita rapatkan, kita ambil kesimpulan yang win-win solution yang sama-sama lego. Sehingga keempat ego kita, keempat saudara gaib kita ini mau membantu kita. Jangan sampai ada salah satu yang memberontak, nggak setuju, kemudian kita nekat, maka yang satu ini biasanya akan cerimeti. Itu gambarannya seperti itu. Mediation terapi lagi ke tema minggu kemarin. Monggo bila ada yang perlu ditanyakan, dipersilakan. 3 menit lagi kita selesai. Sudah tidak ada? Hey James, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Lisa, dengan siapa di mana? Jangan-jangan bukan Bunda Lisa. Baru bisa masuk nih kayak James, baru pulang dari rapat. Jadi belum bisa nyimak tadi apa gitu. Tapi Oh gitu ya. saya ingin tanya, nggak tahu apakah ini di luar materi kita, tapi intinya kemarin saya kedatangan tamu, klien kecil saya.
usia 3 tahun, yang kalau saya melihat dari identifikasi, saya nyatakan hiperaktif gitu. Tapi ternyata setelah observasi dan orang tuanya menyatakan saat, bayi sering kejang sampai usia 2 tahun tuh dinyatakan epilepsi. Ya, Tahun halo, lanjut. ini katanya tidak pernah kambuh gitu. Nah, eee, yang saya ingin tanyakan Kei, untuk epilepsi, gimana ya penanganan ya ketika saya sih belum tahu ya, kan kita baru ketemu, baru datang, belum mulai, treatment untuk terapinya gitu, kita baru observasi. Nah, kendala saya bertentangan nggak ya ketika saya menangani anak hiperaktif dengan epilepsi itu sendiri gitu, kayak James, gitu. Jadi mungkin saya minta saran seperti apa ya menangani anak-anak yang, katakanlah ini complicated ya, udah hiperaktif iya, terus ada epilepsinya juga iya, seperti itu kayak James. Mohon arahannya dan bimbingannya. Mhm, Terima kalau kasih untuk kayak James. kasus hiperaktifnya, Bunda Lisa pastinya sudah tahu bagaimana cara penanganannya ya secara psikologi, juga bisa, berkaitan dengan rilis trauma-traumanya karena biasanya anak-anak yang epilepsi ini punya banyak trauma. Mungkin trauma dilecehkan, direndahkan, dimarahi, dianggap, nggak normal, itu kan juga trauma-trauma yang menjadikan dia semakin terpuruk ya. Sehingga ketika ada beban psikologis sedikit saja, ini kinerja saraf di otaknya terganggu, sehingga kemudian gejala simptomnya muncul alias kumat kan gitu kan ya. Karena kalau secara fisikal, secara neurologis ya, sistem saraf ya, itu kan ada masalah saraf di otaknya dia. Secara fisikal itu ada kekurangan atau kelebihan oksigen di otak. Nah, artinya ketika terjadi masalah saraf ya kita bisa seperti tadi terapi warna, terapi, sentuhan kranial, juga terapi hipnosis, juga bisa terapi makanan ya, diet makanan itu juga bisa ya untuk bagaimana kita mengkondisikan sarafnya tetap normal. Untuk terapi oksigen ya supaya si anak ini bisa mengontrol kadar oksigennya di otak tetap normal sehingga tidak gampang kumat, itu disuruh latihan penguatan pernapasan, terutama pernapasan dada. Karena ini berkaitan dengan kekuatan paru-paru dalam menampung oksigen dan kekuatan jantung ya. Sehingga ketika jantung dan paru-paru ini selaras, maka kadar oksigen dalam darah seimbang. Dengan ini insya Allah akan akan lebih sering sehatnya, jarang kumatnya. Saya pernah nangani kasus seperti itu, anak sering pingsan ya, terduga epilepsi karena kadang seminggu sampai 4-5 kali. Nah, saya ajari dia untuk menguatkan pernapasan ya. Tak tak latih untuk lakukan pernapasan dada rutin tiap pagi, mau mandi, mau tidur. Nah, itu tak suruh lakukan pernapasan rutin. Termasuk juga latihan seperti sit up, get up, bukan push up ya, sit up sama get up ini juga bagus untuk memperkuat paru-paru dan jantung sehingga kontrol darah dan oksigennya jauh lebih baik. Kira-kira begitu Bunda Lisa jawaban yang bisa saya berikan. Eee, terima kasih Kak James. Kebetulan kemarin saya baru dapat ilmu baru, totok syaraf, sapu jagat. Mungkin saya Oh bisa ya, kombinasikan energi saya mhm. dengan syaraf, katanya kalau bagian paru-paru itu sendiri yang tadi Kak James, Iya apa, totok di bagian punggung ya. bagian punggung. Ya seperti itu ya Mhm. Kak James. Saya baru, Iya, kepikiran gitu nanti treatment yang akan saya berikan dengan energi tadi dan totok di punggung seperti itu sih Kak James gitu bisa, untuk membantu bisa. oksigen. Masya Allah, Mhm. siap siap siap. Karena secara fisikal semua kelainan yang berkaitan dengan masalah tulang, rangka, saraf, sendi itu kan berarti ini masalah fisikal ya. Kalau permasalahan ini bisa selesai, maka masalah-masalah yang menyangkut ke sistem psikologinya pun akan terbantukan. Makanya tadi kan ada teori menyelesaikan kasus ego state ini berkaitan dengan eh, tanda-tanda di fisik.
Ada anak kecil nih, sering kesurupan, sering nangis, padahal usianya masih di bawah 3 tahun. Ternyata ketika saya lihat dada apa namanya tulang rusuknya di dada itu terlalu condong ke depan sehingga punggungnya terlalu masuk ke dalam. Nah, bagaimana kita mengatasinya? Yuk, nek coro dukun bayi ngono didadah piye carane biar posisi tulang punggungnya itu normal kembali secara bertahap. Ketika posisi tulang punggungnya normal, dengan sendirinya nggak gampang nangis, nggak gampang reaksi, nggak gampang kesurupan, nggak gampang aneh-aneh lagi kan gitu kan. Makanya kan ada pepatah ya di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Ketika kita mau melakukan penyembuhan ke sistem jiwa dan kita lihat ada masalah dominan di fisik, sembuhkan fisiknya dulu atau kita bisa mulai dari fisiknya. Kalau begitu juga sebaliknya, ketika kita mau melakukan penyembuhan fisik ternyata lemah, kita bisa mulai lewat penyembuhan jiwanya dengan zikir, meditasi, doa, sugesti. Itu kan berarti penyembuhan dari sisi dalam. Nanti lama-lama pengaruh di fisiknya akan hilang. Jadi ya itu mens sana in corpore sano. Kita bisa mulai dari fisiknya dulu, kita bisa mulai dari jiwanya dulu. Mana yang bisa kita sentuh untuk mulai melakukan tindakan penyembuhan? Nah, di situ kita mulai memulainya. Gitu kira-kira Bu Lisa ya. Semangat. Terima kasih Kak James. Alhamdulillah dapat pencerahan walaupun datang terlambat belakangan. Ya. Rezeki anak solihah. Oke, baik teman-teman. Oh ya, ini Bu Amin berbicara. Dipersilahkan Bu Amin. Assalamualaikum Kiai Jamas. Senada Waalaikumsalam seperti warahmatullahi Bunda wabarakatuh. Lisa, saya juga telat ini tadi, masih ada penanganan. Gini Kiai, beberapa waktu belakangan ada kita belum ketemu langsung, belum face by face, tapi sudah sering komunikasi lewat WA. Nah beliau ini awalnya yang datang ke saya itu budenya. Beliau menceritakan ponaannya itu sering kesurupan kalau jam 2 malam sampai pagi. Terus saya ngomong ke budenya, nanti malam kalau kesurupan lagi, telepon saya. Nggih, beneran malam telepon itu jam 3 telepon. Terus saya kalau saya sih memang awal itu ruqyah. Tapi ketika saya ruqyah saya menemukan tidak ada keganjilan sama sekali. Lempeng, kalaupun muntah-muntah itu saya kira itu proses detoksifikasi dari gangguan fisiknya. Nah, terus saya coba saya video call pengen lihat, terus di video call, terus beliau sudah sadar terus nanya, apa ada yang mengikuti saya Ustazah? Yang mengikuti saya itu apa ya? Saya cuma ngomong kalau yang mengikuti jenengan ya pikiran jenengan sendiri, saya ngomong gitu. Saya matur, jenengan sepertinya ada beban yang sangat berat dan itu yang membuat jenengan seperti ini. Jenengan takut menghadapi hari yang akan datang, saya ngomong gitu. Nggak jawab, tapi jam 10 beliau WA saya secara pakai nomornya sendiri, sebelumnya pakai nomor suaminya. Terus dia cerita kalau memang dia ada masalah terbelit utang gitu. Nah, memang benar ya semua yang jenengan katakan betul. Tapi kenapa saya setiap jam 2 itu kok nggak sadar, jerit-jerit. Terus saya benar-benar nggak bisa menyadarinya. Setelah tadi mengikuti, meskipun telat, saya kan menyimpulkan bahwa itu adalah ego state. Terus ada lagi partnya yang apa berulah kan begitu. Seandainya Kiai kami berhasil ditakdirkan ketemu langsung, apa itu harus pakai SOP yang kayak kemarin itu semuanya dilakukan secara formal ngoten Kiai, supaya muncul partnya bisa mengedukasi part atau egonya. Ngoten kemawon Kiai, matur nuwun. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kasus yang sangat menarik sekali ya. Tentang langkah formal atau tidak, itu sebenarnya tergantung pilihan ya. Mau dilakukan formal proses atau tidak, itu tergantung pilihan dan situasi dan kondisinya bagaimana. Tetapi ketika kita menginginkan hasil yang baik,
ya memang harus dengan urutan formal yang baik sampai ke somnambulism, kemudian kita SDLI state, nah, kemudian kita mulai melakukan komunikasi. Tetapi ketika kita ketemu ngobrol dan kemudian langsung bisa ngomong dengan ego state-nya, kan kita tidak perlu mengulang dari awal bahwa dia pada kondisi hipnosis kan. Wong ego state-nya sudah muncul, itu mungkin bagi dari introject atau alter ya. Itu sudah muncul kan langsung kita tanyai saja dengan siapa, di mana, atau menurut Anda yang mengikuti diri Anda itu sosoknya seperti apa? Dia gambarkan sosoknya seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Menurut Anda sekarang sosok itu ada di mana? Ada di dalam diri Anda atau ada di luar diri Anda? Ada di luar diri saya, di bagian mana? Ini dia sepertinya sedang melihat saya di pojokan, kan begitu kan? Misalkan, oke, coba relaksasi, fokus ke sana. Saya akan bantu dari sini, saya jaga dari sini. Coba diajak ngomong, tanyakan siapa kamu, dari mana kamu, apa tujuan kamu. Nah, itu nanti paling ya berkaitan dengan karena masanya berkaitan dengan utang piutang. Nah, jawaban-jawaban ini kita kumpulkan, tidak perlu kita menganalisa terlalu dalam ya. Kita kumpulkan saja. Nanti kemudian kita baru menyimpulkannya setelah sesinya berakhir. Nanti akan ketemu dari jawaban-jawaban itu, nanti akan ketemu mungkin merasa dihantui. Misalkan kitanya siapa namanya ini, tujuannya apa? Tujuannya mungkin untuk nakut-nakuti karena tidak segera bayar hutang. Terus dengan dari kiriman dari siapa? Dari si A. Oh, berarti kan ada masalah di pikiran dia. Ada hubungan yang belum selesai antara dia dengan si A. Ada masalah antara dia dengan si A lah. Antara dia dengan si A itu berarti kan akhirnya ketahuan gitu kan ya. Nah, tergantung nanti mediasinya bagaimana, nah itu tergantung kecakapan kita dalam menuntun mediasi itu nanti. Gimana kira-kira Bu Aminah, bisa dipahami? Nggih, sangat bisa memahami karena ternyata kebetulan selama ini sudah sering melakukannya. Nah, Cuma alhamdulillah. Karena kalau sudah muncul ngapain diulang lagi, langsung aja tanya atau diperdalam kan gitu kan. Ada enggak nggih, selain yang mengikuti kamu, yang menurut kamu ada di dalam diri kamu, ada enggak? Enggak perlu dijudge ke, oh ini sebenarnya bukan ini, enggak perlu. Tanya saja ya, namanya, suruh muncul kan gitu. Kalau nggih, diizinkan coba tanya ke dalam dirimu, ke dalam dirimu. Mau enggak dia berkomunikasi dengan saya lewat tubuhmu? Mau Kiai, ya sudah. 1, 2, 3, silakan biarkan dirinya yang ngomong. Kamu dengarkan di sebelah kanan atau sebelah kiri. Itu langsung lah. nggih. Terus perkembangan terakhir, hampir sehari itu kadang 4-5 kali beliau itu chat saya menceritakan kegelisahan-kegelisahannya. Saya tanggapi perkembangan terakhir, selama 10 hari. 10 hari saya pegang terapi, cuma 1 kali kumat, "Neng saya kumat deleming lagi." "Oh iya, Hmm. tapi itu paginya, Neng saya tadi malam deleming lagi." "Iya." "Delemingnya apa yang dikatakan?" "Nggak tahu, coba tanya suaminya, apa yang ungkapkan ketika pas deleming itu." Terus cerita, saya tanggapi, terus yang tadi pagi WA saya, "Neng, kalau saya pakai" apa ya tadi pagi itu? Oh, saya pengen sedekah Jumat Berkah. Kalau saya pakai Jumat Berkah untuk, kesembuhan saya bisa nggak? Oh bisa, ruqyah itu bisa dengan sedekah, saya cuma begitu. Artinya saya menyimpulkan, beliau sudah mempunyai progres yang bagus gitu. Cuma Hmm. memang belum bisa ketemu karena beliau terikat dengan pekerjaan. Itu kan Matur sebetulnya nuwun bagian Kyai. dari self. Oke, itu kan Nggih. sebetulnya juga reaksi seperti itu, egoistik seperti itu juga bagian dari dia mempertahankan dirinya. Jadi selama dia masih merasa terancam, artinya masalah hutang piutangnya belum selesai dan dia masih merasa terancam, ya kemungkinan kambuhnya akan sangat kuat. Nah, bagaimana supaya Oh, dia merasa tidak terancam? Alternatif pertama, selesaikan hutangnya. Alternatif kedua, kalau memang belum punya uang bagaimana? Nah, buat perjanjian dengan si penghutang, dengan yang orang yang menghutangi. Oke, mungkin alternatif keduanya kita buat perjanjian kapan kan gitu kan. Alternatif yang ketiga ditenangkan. Oke, karena hutang ini tidak bisa diselesaikan tanpa dibayar dan ini dalam waktu mendesak, ya
kita tidak mungkin ya melakukan ini tanpa bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Fokusmu sekarang bukan tentang berapa hutangmu, bukan tentang takut ditagih atau bagaimana, bukan, tapi fokusmu sekarang, ayo saya bantu tirakat bersama-sama, saya bantu tirakat supaya diberi rezeki lancar, supaya segera diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu tak kasih saran puasa 7 hari saja, bagaimana? Baca ini. Nah, seperti ini akan menimbulkan kekuatan dari dalam dirinya untuk tenang, walaupun sesaat ya, tenang untuk sesaat sambil mencari solusi yang lain. Kita mohon pertolongan kepada Allah. Barangkali memang Allah menolong dengan cara yang lain, itu luar biasa sekali. Karena banyak kan utang itu awalnya menjadi sebuah tekanan, tapi suatu ketika malah justru sebagai peluang yang lain kan gitu. Jadi selalu memunculkan apa sisi positifnya. Atau bisa juga diajak dengan gestalt terapi atau forgiveness terapi, menerima kondisi diri, memaafkan diri atas kesalahan yang dilakukan sehingga terjerumus pada hutang, dan juga forgiveness terapi pada sosok makhluk itu kan juga bisa. Jangan takut, berarti saya syirik dong Kiai ngomong sama jin. Enggak, itu juga bagian dari proyeksi pikiran negatifnya, proyeksi masalahnya dengan hutang sehingga terobjek imajinasikan menjadi sosok tertentu, gitu aja. Bisa ya? Insya Allah ya. Oke, alhamdulillah. Saya beri kesempatan satu lagi bagi penanya yang lain, dipersilakan. Kalau sudah tidak ada saya tutup. Boleh lagi nggak Kiai James? boleh, enggak apa-apa. Gini, saya kan awam ya dengan hal ruqyah gitu. Tetapi saya sudah pernah melihat gitu 2 kali ada orang menangani dengan mudahnya, dengan gampangnya. Dia titik gitu, dia tekan titik di bawah telinga, terus selesai gitu. Tapi ada yang kedua saya pernah lihat dia ditanya dulu, "Kamu siapa? Dari mana?" bla 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 gitu. Nah, itu proses yang seperti apa tuh Kiai yang lebih baik ditangani gitu? Apakah dengan proses yang tanpa tanya bla bla bla, tarik, buang gitu istilahnya yang saya lihat ya. Terus yang kedua yaitu pakai ditanya dulu, pakai pakai segala macamnya itu gitu. Itu yang mau saya tanya karena saya awam sekali, jujur saya belum pernah gitu. Jadi baru itu saya melihat Yang 2 kali dengan proses yang berbeda. lebih baik yang mana? Yang lebih baik yang mampu menyelesaikan masalah secara tuntas. Kalau misalkan di 1, 2, 3 tidur atau 1, 2, 3 sadar terus selesai sepenuhnya, ya alhamdulillah. Nah, kalau ditanya-tanya dulu baru bisa selesai tuntas, ya pilih ditanya-tanya dulu. Karena kan situasi kondisi klien pada saat itu berbeda. Situasi kondisi tempat di mana diadakan ruqyah itu berbeda. Kesibukan terapis juga berbeda, masalahnya juga berbeda. Misalkan di tempat proses ruqyah massal, kita nggak mungkin melakukan observasi yang mendalam, dan kalau toh dilakukan observasi itu mungkin 2-3 kali pertemuan belum selesai. Kan nggak mungkin kita melakukan observasi di situ, sementara yang lain yang jerit-jerit banyak. Maka kita bisa gunakan shock induksi. Dak, bangun atau dak, keluar. Selesai. Artinya selesai saat itu juga supaya tidak mengganggu proses. Oke, sekarang ini sudah keluar, kamu tenang, kamu pinggir ke sana, kamu istirahat dulu. Nanti kalau sudah selesai kita ngobrol. Kan gitu. Nanti kalau sudah selesai ngobrol sebentar. Kalau sudah selesai ruqyah ya, ternyata orangnya masih nunggu, ya kita ngobrol sebentar. Oke, Bapak jika ingin mendapatkan ingin sembuh secara total, nanti mungkin ada waktu kapan Bapak silaturahim ke saya. Nanti akan saya bimbing untuk melakukan penyembuhan secara maksimal. Nah, baru dilakukan observasi interview yang mendalam, formal, hipnoterapis yang profesional. Gitu Bunda Lisa, kira-kira jawaban saya. Siap. Terima kasih Kak James. Terima kasih. Oke. Terpikirkan dengan nalar, insya Allah. Iya, kalau harus dijelaskan jelentera ya bukan profesional lagi, kelamaan nanti ini kan ngulang level 1 level 2 ya. Siap. Oke, sudah cukup ya teman-teman, sudah kajian kita pada malam hari ini, kajian ke-8 kita tentang multipath terapi dan ego state terapi dasar. Semoga membawa manfaat yang luar biasa untuk kita semua. Silakan kembangkan wawasan Anda, kembangkan dengan membaca banyak literatur, melihat video-video literatur yang lain mungkin dari Google, dari YouTube banyak, atau dari buku-buku tentang ego state terapi.
baik yang sudah saya berikan maupun Anda cari referensi di luar. Dan tentunya pemahaman ini kan menjadi luar biasa ketika Anda melihat prakteknya langsung di lapangan dan atau melakukan praktek langsung penanganan kasus-kasus seperti ini di lapangan. Minimal cobalah untuk diri Anda sendiri. Bagaimana memediasi bagian-bagian diri Anda supaya selalu sinkron dan selaras dengan apa yang Anda inginkan, yang Anda cita-citakan. Selalu sinkronkan bagian-bagian diri Anda untuk tujuan-tujuan jangka pendek maupun jangka panjang Anda. Sesekali masuklah ke dalam diri Anda, komunikasikan apa yang Anda inginkan, dan buat seluruh bagian-bagian diri Anda itu sinkron. Itu bagian dari mengenal diri untuk kehidupan Anda yang lebih baik. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bagai. Sampai ketemu lagi di kajian materi kita selanjutnya. Salam mantap jiwa bebas dan merdeka. Back to our Satika. Sami-sami Kiai.